杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini tatapan tajam Yang Ke menyapu mereka dan keduanya tanpa sadar mundur selangkah. Satu adalah prajurit Raja Kekosongan tingkat pertama dan yang lainnya adalah prajurit Raja Kekosongan tingkat kedua. Bahkan jika digabungkan mereka bukanlah tandingan Chu Fei. Jadi bagaimana mereka berani menantang Yang Ke? Untungnya Yang Ke tampaknya tidak berniat untuk membuat mereka kesulitan. Sebaliknya ia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Chu Fei, tersenyum dengan mata menyipit. Kakak senior Chu, kita sudah saling kenal melalui pertarungan ini, jadi sekarang kita berteman. Kita bisa bicara baik-baik tentang penyimpangan kultivasi kakak senior Chiang ini. Mendengar ini, Chu Fei tak berani terus terbaring di tanah berpura-pura mati. Ia langsung melompat berdiri, berteriak dengan pura-pura galak. Apa yang ingin Anda lakukan? Kakak senior bercanda. Saya baru di sini. Mana mungkin saya berani berbuat macam-macam pada Anda. Dan saya hanya ingin bicara dengan Anda. Yang Ke tersenyum sangat ramah. Tetapi di mata Chu Fei, senyum itu bagaikan hantu yang menakutkan. Saat berbicara, Yang Ke mengepakkan tinjunya. Kuku-kuku jarinya berderak keras. Yang membuat wajah Chu Fei pucat. Rongga matanya memar dan salah satu matanya bengkak hingga seperti sipit. Kemudian berkata dengan tajam, "Saya mengaku kalah kali ini, tapi jangan coba-coba." Coba-coba? Tatapan Yang Ke berubah dingin. Kakak senior menghina reputasi saya sebagai seorang alkemis tanpa alasan. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, bagaimana saya bisa meracik pil di sini lagi? Lalu, apa mau Anda? Tanya Chu Fei sambil menggetakkan gigi, menyadari jurang pemisah antara dirinya dan Yang Ke. Chu Fei telah kehilangan kesombongannya sebelumnya. Namun di bawah pengawasan semua orang, ia enggan merusak reputasinya. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa tetap tegar di sekte bulu biru di masa depan? Jadi, meskipun ia ketakutan, ia hanya bisa memaksakan diri untuk tetap tenang dan melemparkan pertanyaan itu kembali kepada Yang Ke. Sangat mudah. Yang Ke tersenyum pada Chu Fei dan mengangkat satu jari. Dengan kakak senior membuat keributan seperti ini, saya khawatir saya tidak akan bisa terus memurnikan pil di sini di masa depan. Bukankah kakak senior seharusnya mengganti kerugian saya? Mengganti kerugian? Mata Chu Fei hampir keluar dari rongganya. Ia tidak pernah menyangka Yang Ke begitu egois. Namun Yang Ke terkekeh. Saya tidak meminta banyak. Beberapa ratus ribu kristal asal sudah cukup. Beberapa ratus ribu? Anda bermimpi? Chu Fei langsung melompat, wajahnya meringis. Anda benar-benar meminta jumlah setinggi itu. Bagaimanapun, beberapa ratus ribu kristal asal adalah jumlah yang bahkan tak berani diimpikan Chu Fei. Semua kultivasinya hanyalah berjumlah beberapa ratus ribu, termasuk kristal asal yang telah ia habiskan dan apa yang ia miliki saat ini. Tapi Yang Ke meminta ratusan ribu. Bukankah itu sama saja dengan meminta nyawanya? Ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah dingin dan ia mencibir. Kakak senior sama sekali tidak tulus. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan diskusi ini. Kalau begitu. Sebelum Yang Ke selesai berbicara, ia tiba-tiba memiringkan kepalanya seolah merasakan sesuatu dan mendengarkan dengan seksama. Melihat ini, wajah Chu Fei berseri-seri gembira dan ia tertawa terbahak-bahak. Adik junior, cukup sekian untuk hari ini. Kakak senior akan mengingat Anda. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dilihat dari ekspresi Yang Ke, bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa seorang ahli yang kuat sedang mengirimkan pesan kepadanya. Karena seorang ahli sekte telah turun tangan. Ia aman. Jadi saat mereka berbicara, dengan lambaian tangannya ia berteriak kepada dua orang lainnya. Pergi!
Keduanya tak berani menunda, segera mengangkat Junior Jiang yang masih meronta dan bersiap pergi. Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah menghina reputasi saya? Tak ada hal semudah itu di dunia ini. Dengusan dingin Yang Ke terdengar. Cu Fei terkejut berbalik dan melihat Yang Ke menyerbu ke arahnya. Tinjunya yang berkilauan dengan cahaya warna-warni kembali membesar di depan matanya. Aura padat dari domainnya mengelilingi Cu Fei, sepenuhnya menekan auranya. Cu Fei hanya sempat berteriak sebelum Yang Ke menjepitnya ke tanah, dan rentetan pukulan pun terjadi. Bahkan Raja Kekosongan tingkat ketiga pun tak lemah. Meskipun belum semua kekuatannya diubah menjadi energi sumber, Cu Fei masih bisa melawan jika ia melawan mati-matian. Namun pertarungannya sebelumnya dengan Yang Ke telah menunjukkan kepada Cu Fei bahwa ia bukan tandingan junior ini. Jadi kali ini ia tak berniat melawan. Sebaliknya ia hanya fokus melindungi titik-titik vitanya, membiarkan tinju Yang Ke menghujaninya. Tapi para penonton benar-benar tercengang. Serangkaian bunyi gedebuk teredam terdengar diselingi jeritan kesakitan Cu Fei. Saat Yang Ke bangkit, Cu Fei berlumuran darah, tergeletak di tanah sambil mengerang tak henti-hentinya. Karena dia jelas terluka parah. Yang Ke menoleh melirik ke arah tertentu, mengumpat pelan, lalu memanggil Liu Qianyun. Tutup kiosnya. Liu Qianyun tertegun sejenak, lalu akhirnya tersadar dan buru-buru mengikuti Yang Ke kembali ke kediaman mereka. Tapi kemanapun mereka berdua lewat, para murid sekte bulu biru memberi jalan. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat menatap Yang Ke. Liu Qianyun mengikuti di belakang Yang Ke, menatap kosong ke punggungnya yang lebar. Pikirannya melayang. Dia tidak menyangka Yang Ke yang biasanya tampak begitu damai, bisa begitu kejam saat mengamuk. Di pasar itu, jika bukan karena afiliasi sekte mereka, Cu Fei mungkin sudah dipukuli sampai mati oleh Yang Ke. Namun ini berarti mereka tidak akan bisa pergi ke pasar untuk meracik pil lagi, yang sangat disesakan Liu Qianyun. Lagi pula, mereka berdua telah meraup untung besar dari meracik pil selama sebulan terakhir, menghasilkan kristal sumber yang cukup besar. Saat mereka berjalan, Yang Ke tiba-tiba berhenti. Liu Qianyun yang terkejut hampir menabrak punggungnya. Ia segera berhenti dan bertanya, Saudara Yang, ada apa? Anda kembali dulu, saya harus pergi ke puncak, kata Yang Ke sambil berbalik. Puncak? Liu Qianyun merutan kening lalu tersadar. Pelindung Bian ingin bertemu dengan Anda. Lalu siapa yang mengirimi Anda pesan tadi? Iya, Yang Ke mengangguk. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Anda ingin saya ikut dengan Anda? Tanya Liu Qianyun. Pelindung Bian tidak manggil Anda, jadi Anda mungkin tidak bisa naik ke sana. Jadi Anda harus kembali dulu, kata Yang Ke langsung menuju puncak. Jadi Liu Qianyun memanggilnya. Hati-hati! Namun Yang Ke tidak menjawab, hanya melambaikan tangannya. Di tengah perjalanan mendaki gunung, sesosok muncul di depan, menatap dingin Yang Ke dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Kakak senior kau. Yang Ke menyapanya dengan tenang sambil mengepakkan tinjunya. Jelas, yang menghalangi jalannya tak lain adalah Kouwu. Kouwu yang sama yang telah mengirimnya pesan telepati, memerintahkannya untuk pergi ke puncak gunung menemui pelindung Bian. Berani sekali Anda melanggar perintah Anda. Bukankah sudah saya bilang untuk melepaskan Cu Fei? Kenapa Anda memukulnya? Kouwu mencibir. Yang Ke juga mencibir. Ditindas seperti ini dan Anda masih harus menahan amarah Anda. Garis keturunan pelindung Bian tidak selama itu kan? Kalau begitu kakak seniorku, saya cukup kecewa. Sudah berapa lama Anda menjadi murid? Apa yang Anda tahu? Apa Anda pikir kejadian hari ini hanya karena Cu Fei yang membuat masalah? Wajah Kouwu tegas. Tentu saja saya tahu. Dia dihasut untuk datang ke sini. Cibir Yang Ke. Saya hanya sedang memurnikan pil di sana untuk mendapatkan kristal asal, tapi jalan menuju kekayaan saya terhalang. Coba saya tebak, apakah pelindung Su? Dan pelindung Bian tidak ingin ada konflik dengan pelindung Su. Itu sebabnya dia ingin saya berkompromi. Kouwu menatap Yang Ke dan heran, mengangguk dan berkata, Anda tidak terlalu bodoh. Benar,
meskipun tindakan Chu Fei tidak diinstruksikan langsung oleh pelindung Shu. Tindakan itu tetap melibatkan kepentingan garis keturunan pelindung Shu. Anda bisa memurnikan pil, tapi kenapa Anda tidak pergi ke balai Baoyuan? Anda seharusnya tahu bahwa balai Baoyuan adalah balai pil yang dibuka oleh garis keturunan kami di pasar. Jika Anda memurnikan pil di sana, kami bisa melindungi Anda jika terjadi sesuatu, dan Anda tidak akan diganggu oleh orang lain. Yang kan merentangkan tangannya. Saya miskin. Jika saya pergi ke balai Baoyuan, saya harus merelakan 60% keuntungan. Kakak senior, Anda tahu saya baru saja tiba di alam bintang. Bagaimana saya bisa bertahan tanpa kristal asal? Alasan itu masuk akal. Kau tahu yang kan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tidak terlalu mengkritiknya. Namun Anda memukul Chu Fei hari ini yang memberi garis keturunan pelindung Shu alasan untuk membuat masalah. Bagaimana jika mereka ingin menghukum Anda sesuai aturan sekte? Bagaimanapun juga Chu Fei tetaplah kakak senior Anda. Dan ini pembangkangan. Yang terkekeh. Pelindung Bian memanggil saya karena alasan ini kan? Dan saya yakin dia akan menanganinya dengan baik. Wajah Kowu menjadi gelap dan dia segera berkata, "Jangan pernah menyebut kata tetua di depan pelindung atau Anda akan kehilangan nyawa Anda." Saya mengerti para wanita dan saya tahu. Yang tampak sangat mengerti. Baiklah, ikuti saya. Saya harap pelindung sedang dalam suasana hati baik hari ini. Kalau tidak, Anda akan mendapat masalah. Kowu menggelengkan kepalanya, tidak terus memarahinya, dan membawa Yang menuju puncak. Dan itu adalah istana yang sama yang mereka masuki sebelumnya. Kowu membawa Yang ke sebuah ruangan samping. Di ruangan itu dipenuhi aroma manis yang memuakkan. Didekorasi dengan warna merah muda di seluruh ruangan, menyerupai kamar tidur wanita. Bian Yuking bersandar dengan lesu di kursi panjang, lekuk tubuhnya yang indah terekspos sepenuhnya. Satu tangan menopang dagunya, matanya terpejam seolah sedang tertidur. Posturnya anggun dan memikat. Kursi itu dilapisi karpet kulit binatang yang mewah, dan beberapa wanita muda berpakaian minim mengelilinginya. Beberapa mengipasinya dengan lembut menggunakan kipas tangan. Beberapa mengupas buah roh seperti anggur dan memberikannya kepada Bian Yuking. Sementara yang lain berlutut di lantai. Dengan lembut meremas kaki Bian Yuking yang panjang, lurus dan indah. Ketika Yang masuk, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah kemewahan. Kowu seperti biasa, menundukkan kepala, matanya menatap lurus ke depan, menatap langsung ke jari-jari kakinya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Pelindung Bian, anak ini telah saya bawa menemui Anda." Salam pelindung. Berbeda dengan Kowu, Yang tidak menatap lurus ke depan, tetapi tetapnya jernih, tanpa nafsu. Karena ia tahu bahwa wanita seperti Bian Yuking jauh di luar jangkauannya. Bahkan pikiran kotor sekecil apapun akan dihajar habis-habisan. Mendengar suara Yang Bian Yuking yang sedari tadi memejamkan mata membuka sedikit. Tatapannya tajamnya yang terpancar dari mata poniknya yang agung menyapu Yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah teriris pisau sehingga kulitnya perih. Tatapan Yang bertemu dengan tatapannya dan seketika itu ia merasa seolah-olah mata Bian telah berubah menjadi pusaran tanpa dasar. Mengancam akan menarik jiwanya dan menghukumnya ke dalam kutukan abadi. Karena terkejut, Yang segera menggigit lidahnya. Rasa sakit yang menyengat menyadarkannya. Ketika ia melihat lagi, mata Bian Yuking tenang dan diam kembali ke keadaan semula. "Anak kecil, Anda punya nyali. Baru beberapa hari di sekte dan Anda berani menyusahkan saya." Suara Bian Yuking manis dan merdu, tetapi nadanya agak tidak senang. "Yang mulia, mohon mengerti." Yang menahan tekanan yang tidak menyenangkan itu dan berkata dengan suara berat, "Bukan karena saya membuat masalah, tetapi karena saya ditindas dan hanya melawan." "Melawan? Hei, saya dengar Anda memukuli kakak senior Anda hingga tak sadarkan diri. Butuh setidaknya 3 bulan baginya untuk pulih. Apakah ini yang Anda sebut melawan?" Bian Yuking menatap Yang dengan acuh tak acuh. "Saya mungkin agak terlalu keras, tetapi hanya dengan cara inilah orang lain tidak berani meremehkan garis keturunan yang mulia.
Jika saya menoleransi hal itu, orang lain mungkin menganggap garis keturunan kami lemah dan mudah ditindas. Oh, Bian Yuking mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, menurut Anda, bukankah seharusnya saya mengumpulkan semua murid dan memuji Anda di depan umum, memberi contoh bagi orang lain? Sudah tugas saya, Yang Mulia, Anda terlalu baik. Kurang ajar. Bian Yuking berteriak dan dengan lampian tangannya sebuah kekuatan besar datang ke arahnya, langsung menghempaskan jangkek dan menghantam dinding. Tenanglah tuanku. Kowu segera mencoba menenangkannya. Namun yang mengejutkannya, Bian Yuking malah tertawa terbahak-bahak setelah amarahnya meledak, yang mengejutkan Kowu, yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya dirasakan Bian Yuking. Sebelumnya, Yangka belum banyak berinteraksi dengan Bian Yuking. Selain pertemuan ini, mereka hanya pernah bertemu sekali sebelumnya. Pertama kali melihatnya, Yangka hanya merasakan kekuatannya, mengingat kultivasi sumber do tingkat ketiganya, tetapi ia tidak dapat memahami temperamennya. Namun pertemuan kedua ini membuatnya menyadari bahwa Bian Yuking adalah wanita yang mudah berubah dan sangat sulit dihadapi. Tapi serangan yang biasa saja, meskipun tidak menggunakan kekuatan yang luar biasa, masih di luar kemampuan Yangke saat ini. Setelah menabrak dinding, ia merasakan dadanya sesak dan tulang-tulangnya sakit. Saat ia berdiri, ia mendengar tawa Bian Yuking yang menawan. Yangke mencengkram dadanya dan menatapnya tajam. Mata indah Bian Yuking menatapnya dengan sedikit rasa setuju di dalamnya, dan ia mengangguk kecil. Saya suka pria yang teguh pendirian. Anda hebat, setidaknya Anda tidak mencoreng reputasi saya. Yangke bertahan kening tetapi tidak menjawab. Namun, Bian Yuking mengganti topik. Masalah hari ini bisa jadi masalah besar atau kecil, dan saya tidak ingin memberi Zhu Juanshan alasan untuk menyusahkan saya. Lagi pula, Anda baru menjadi murid kurang lebih sebulan, dan Anda berani bersikap tidak sopan. Ini salah. Salah saya karena tidak mendisiplinkan Anda dengan benar. Bagaimana kalau begini? Anda pergi ke tebing es selama 3 bulan, dan kita impas. Dia berbicara dengan santai, tetapi Yangka merasa tidak nyaman dan bertanya dengan suara berat. Bolehkah saya bertanya? Pelindung, apa itu tebing es? Yangka telah berada di Sekte Biyu selama lebih dari sebulan dan belum pernah mendengar tentang tebing es. Tebing es? Bian Yuking tersenyum lembut. Ya, di sanalah para murid yang telah berbuat salah dikurung. Adapun lingkungan di sana, Anda akan tahu ketika Anda pergi dan melihat sendiri. Wajah Yangka menjadi muram. Bahkan Kowu berbalik dan meliriknya, matanya penuh simpati, seolah-olah tebing es adalah tempat yang mengerikan. Bawa dia pergi. Bian Yuking melambaikan tangannya dengan santai dan kembali menutup mata indahnya. Saya pergi. Kowu mundur dengan hormat, menarik Yangka pergi. Meskipun Yangka dipenuhi pertanyaan, tetapi melihat ekspresi Bian Yuking, ia tahu ia tak bisa mendapatkan jawaban yang hanya bisa pergi bersama Kowu. Sesampainya di luar istana, Kowu akhirnya mendesah pelan. Setiap kali bertemu Bian Yuking, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Kakak seniorku. Yangka menoleh ke arah Kowu. Apa? Kowu mendesah dan menepuk bahu Yangke. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan tanya, Anda akan tahu nanti. Yang bisa saya katakan, pelindung sangat lunak kali ini. Lagi pula ini tidak lama, hanya 3 bulan. Dan Anda bisa dengan mudah melewatinya dengan menyendiri. Dan saya akan menjemput Anda sendiri nanti. Mendengar ini, Yangka merasa semakin gelisah, semakin yakin bahwa tebing es bukanlah tempat yang baik. Namun kecuali ia bisa berjuang keluar dari sekte bulu biru sekarang juga, ia tak punya pilihan selain patuh mengikuti Kowu ke tebing es. Menghitung kekuatannya sendiri dalam diam, Yangka hanya bisa menahan rasa frustasinya. Kowu sekali lagi memanggil artefak terbang berbentuk kapalnya, dan setelah keduanya naik, kapal itu terbang dengan kecepatan luar biasa ke arah tertentu. Dari atas, bangunan-bangunan sekte bulu biru tampak semakin menjauh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Semakin jauh mereka pergi, semakin Yangke bisa merasakan dingin yang menusuk di udara. Pada suatu saat, Kowu tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, Adik muda Yang, itu tebing es. Setiap murid sekte yang melakukan pelanggaran dan harus dikurung di sana akan dilempar ke sana. Baiklah,
Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Meskipun tempat ini tidak dekat dengan markas utama dan tidak ada seorang pun di sekitar sejauh puluhan ribu mil. Jika Anda meninggalkan tebing es tanpa izin, pelindung akan tahu. Dan kemudian, Kau tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Yangka mengerti maksudnya. Ia hanya mengangguk kecil dan menatap ke depan. Di suatu tempat di depan, awan putih yang berputar-putar menutupi pemandangan yang sebenarnya, hanya memperlihatkan puncak gunung yang megah. Puncak ini tampak terbelah dua, potongannya bersih dan tajam, dengan jurang yang sangat dalam di tengahnya, menimbulkan rasa kagum sekaligus takut. Sesampainya di tempat ini, udara dingin semakin terasa, bahkan dengan perlindungan kapal. Bahkan Yangka bisa merasakan dingin yang menusuk. Dan di tengah dingin yang menusuk ini, tampaknya ada aura lain yang familiar sekaligus asing baginya. Yangka murtan kening, merenung cukup lama sebelum tiba-tiba berseru. Kekuatan kaisar? Kowu menatap Yangka dan heran dan bertanya dengan takjub. Adik muda Yang, Anda benar-benar bisa merasakan kekuatan kaisar di sini. Pernahkah Anda bertemu dengan ahli tingkat kaisar sebelumnya? Tanpa bertemu dengan ahli tingkat kaisar, mustahil untuk mengetahui seperti apa kekuatan kaisar itu. Ketika Kowu pertama kali datang ke sini, ia hanya merasakan dingin yang menusuk tulang itu sangat tidak nyaman. Seolah-olah memiliki kekuatan penekan bawaan pada seniman bela diri. Tetapi ia tidak mengerti mengapa. Baru setelah Bian Yungking menjelaskannya, ia mengerti alasannya. Yangka yang berasal dari wilayah bintang tingkat rendah dan hanya berada di alam raja kekosongan tingkat kedua, tapi dia bisa langsung menyadari bahwa dingin yang menusuk di depannya mengandung kekuatan kaisar. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan penglihatan yang tajam. Satu-satunya kemungkinan adalah Yangka pernah merasakan kekuatan kaisar sebelumnya. Itulah sebabnya ia tahu. Iya, ada area terlarang di wilayah bintang belantara besar tempat kekuatan kaisar agung berada, dan saya pernah merasakannya sebelumnya. Jawab Yangka santai. Saya mengerti. Kau mengangguk tanpa curiga. Ada banyak penjaga di wilayah bintang yang lebih rendah. Masing-masing ahli yang kuat setingkat kaisar tingkat tinggi. Mungkin para penjaga wilayah bintang belantara besar Anda meninggalkan jejak di area terlarang itu. Tapi bagaimana mungkin ada kekuatan kaisar di sini? Tanya Yangka curiga. Kau tersenyum tipis. Itu terkait dengan asal-usul tebing es. Legenda mengatakan bahwa tebing es diciptakan oleh seorang kaisar yang dapat mengendalikan hukum es. Tebing es dibelah oleh pedang ahli itu dan tebing es dikelilingi oleh niat es kaisar itu, yang belum hilang selama 10.000 tahun. Kalau tidak, menurut Anda, mengapa tebing es akan menjadi tempat di mana murid-murid sekte Biyu dipenjara? Tempat ini sebenarnya diciptakan oleh pedang kaisar. Mata Yangka berbinar mendengar ini. Itulah yang dikatakan semua orang di sekte, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kau terkekeh. Saudara muda, ketika Anda sampai di sana, cobalah untuk tetap berada di puncak tebing es. Jangan masuk lebih dalam lagi. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat niat es kaisar itu. Bahkan Master Sekte dan keempat pelindung itu pun tak dapat mencapai dasarnya. Dengan kemampuan Anda tak akan mampu menahan kekuatan kaisar itu. Menyelam terlalu dalam tanpa persiapan yang matang hanya akan membawa bencana. Saya mengerti. Terima kasih sudah memberitahu saya, saudara seniorku. Yangka mengangguk. Lagi pula, pengurungan Anda oleh pelindung bukan sekedar hukuman. Meskipun tebing es itu keras dan tidak semua orang bisa tinggal lama di sana. Jika Anda bisa memahami sesuatu di dalamnya, Anda pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jangan sia-siakan niat baik pelindung kita. Kau berbicara dengan sungguh-sungguh dan meyakinkan. Benarkah? Yangka menyeringai. Kalau begitu, kakak senior jangan kembali. Bagaimana kalau kita pergi dan memahami do surgawi dan do bela diri bersama? Tidak. Terima kasih. Ekspresi Kobu berubah serius dan ketakutan tampak jelas di matanya. Saya pernah datang ke tempat terkutuk ini sebelumnya dan tinggal selama sebulan. Saya bahkan hampir tidak berhasil kembali. Apa tingkat kultivasi Anda saat datang ke sini, kakak senior? Tingkat ketiga alam raja kekosongan. Jawab Kobu.
Yangke langsung merucutkan bibirnya. Pelindung, Anda benar-benar mengagumi saya. Itu artinya pelindung menganggap potensi Anda lebih besar daripada potensi saya. Kowu terkekeh membuat saya ke tangan dan kapal pun berhenti bergerak. Ia menatap Yangke dan berkata, Kakak senior akan mengantar Anda sampai di sini. Pergilah, saya akan kembali 3 bulan lagi. Yangke mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, lalu melompat dari kapal, bergegas menuju puncak tebing es. Setelah Yangke pergi, Kowu segera mengemudikan kapal, meninggalkan tempat neraka ini, seolah-olah sedang melarikan diri. Karena dingin yang menusuk seolah menembus jauh ke dalam jiwa. Tak hanya menghambat kelancaran aliran tenaga dalam, tetapi bahkan mempengaruhi pikiran. Memberi ilusi seolah-olah pikiran pun membeku. Bahkan nafas hangat yang diembuskannya terlihat jelas, setebal kabut. Begitu Yangke mendarat di puncak tebing es, ia tanpa sadar mulai mengalirkan tenaga dalamnya untuk melawan hawa dingin yang selalu menghantui. Akhirnya merasa sedikit lebih baik. Ruang di atas tebing es itu luas, menyerupai dataran datar, dengan banyak lubang dengan berbagai ukuran tersebar di sekitar permukaan batu. Ini jelas merupakan tempat tinggal gua sederhana yang dipahat oleh para murid sekte Biu yang telah dipenjara selama bertahun-tahun. Yangke berdiri di sana, mengamati sekelilingnya. Kemudian dia mendapati area di atas tebing es itu tandus dan sangat sunyi, bahkan bebatuannya membeku. Meskipun ada sedikit jejak kekuatan kekaisaran di sini yang mengandung hukum es dan dingin yang sangat mendalam, hal itu tidak terlihat jelas. Jadi dengan kekuatan Yangke saat ini, melawannya akan relatif mudah. Seandainya Suyan ada di sini. Sosok Suyan yang rupawan tiba-tiba terlintas di benak Yangke. Jika dia ada di sini, tebing es ini tidak akan menjadi zona terlarang yang tak tertahankan, melainkan tanah yang diberkati. Tempat yang mengandung es kekaisaran dan niat dingin. Hukum es akan meningkatkan kecepatan kultivasinya secara tak terbayangkan. Selama dia bisa melihat misteri hukum dan mendapatkan niatnya sendiri, dia bisa mempersingkat waktu pertumbuhannya. Sayangnya, Suyan masih berada di bintang gelap. Namun Yangke tidak ahli dalam kekuatan atribut es, jadi ia hanya bisa menghela nafas sia-sia. Sambil menggelengkan kepalanya, ia mengusir pikiran dan kekacauan di benaknya. Setelah membiasakan diri dengan lingkungan yang luas dan sunyi, Yangke langsung menuju ke sekitar dinding batu dan memasuki berbagai gua untuk memulai inspeksinya. Karena ia akan tinggal di sini selama 3 bulan, tentu saja ia perlu memastikan terlebih dahulu apakah ada orang yang masih hidup di sini. Jika ada rekan murid yang juga dikurung di sini, Yangke merasa lebih baik memberitahu mereka terlebih dahulu. Setelah menyelidiki, Yangke memastikan bahwa tidak ada orang yang hidup di sini kecuali dirinya sendiri. Namun ada sekitar selusin orang mati. Sekitar selusin orang mati ini tersebar di berbagai gua, masing-masing dalam posisi duduk bersila. Bayangan mereka tampak hidup. Ekspresi mereka sebelum kematian sangat damai, seolah-olah mereka tidak menderita siksaan atau rasa sakit apapun, melainkan seolah-olah telah kehilangan vitalitas mereka dalam tidur nyenyak. Jadi penemuan ini membuat Yangke merinding. Inilah bagian tebing es yang benar-benar berbahaya. Aura dingin yang ada di mana-mana dapat mengikis pikiran seorang seniman bela diri, menyebabkan mereka kehilangan nyawa tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya para seniman bela diri yang tewas mempertahankan ekspresi damai, tanpa menunjukkan perlawanan atau rasa sakit. Setelah memeriksa gua, Yangke berpikir sejenak lalu melompat menuruni tebing es. Meskipun Kowu telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam tebing es, karena di dalamnya terdapat kekuatan kaisar yang sangat langka. Yangke tentu saja ingin mengalaminya. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari memahami kekuatan kaisar di zona mati di luar bintang gelap. Dia telah mengembangkan metodenya sendiri untuk mengatasi tekanan kekuatan kaisar. Namun ia tidak berani bertindak gegabah, mengendalikan kecepatannya dan turun perlahan. Seperti yang dikatakan Kowu, semakin rendah ia turun, semakin padat kekuatan kaisar, dan semakin mengerikan aura dingin yang terkandung di dalamnya. Baru turun 100 kaki, Yangke sudah kesulitan. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, ia tak mampu menahan dingin yang menusuk tulang. Bahkan sirkulasi energi sumbernya sendiri pun melambat.
Karena tak punya pilihan lain, Yang hanya bisa mengaktifkan medan domainnya. Medan domainnya telah terbentuk di bawah tekanan kekuatan kaisar di Taman Kekaisaran. Dan kekuatan kaisar di Taman Kekaisaran tak lebih lemah dari tempat ini. Oleh karena itu, medan domainnya memiliki tingkat pertahanan tertentu terhadap kekuatan kaisar. Dengan medan domainnya yang aktif, Yang langsung merasa jauh lebih tenang. Kemudian dia diam-diam melepaskan indera ilahiynya untuk menyelidiki ke bawah. Ingin menyelidiki seberapa dalam tebing es itu. Namun, Yang dengan cepat dan ngeri menarik indera ilahinya karena dia menemukan bahwa aura es dan kekuatan hukum ternyata telah membekukan indera ilahinya yang telah dilepaskan. Jika ia tidak menariknya tepat waktu, indera ilahinya kemungkinan besar akan rusak. Menyadari hal ini, Yang tak berani melepaskan indera ilahinya lagi. Di bawahnya terbentang hamparan hitam pekat, seperti rahang menganga dari binatang buas jurang yang ganas. Mengirimkan getaran ke tulang punggung seseorang. Saat Yang turun 90 meter lagi, serangkaian suara retakan terdengar dari tubuhnya. Ini pertanda bahwa wilayah kekuasaannya hampir mencapai batasnya. Penurunannya lebih lanjut pasti akan menyebabkan runtuh. Pada titik ini, kekuatan Yang sendiri sama sekali tidak akan cukup untuk menahan kekuatan kekaisaran dan dinginnya es di kedalaman yang hanya akan berujung pada kematian. Dan inilah batasnya. Memahami hal ini, Yang tidak mencoba memaksakan diri. Sebaliknya, ia melompat ke atas. Meskipun penjelajahan ini tidak membuahkan hasil, Yang tahu bahwa ini memang tempat yang baik untuk mengasah tekadnya. Dalam arti tertentu, ia seharusnya berterima kasih kepada Bian Yuqing. Alih-alih terbang ke puncak tebing es, Bian Yuqing memilih untuk mengukir sebuah gua sekitar 30 kaki. Ini adalah lokasi yang paling cocok untuk kekuatannya saat ini. Kekuatan kekaisaran dan dinginnya es di sini hampir tak tertahankan baginya. Berkultivasi dalam pengasingan di sini akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya. Namun, mengukir gua itu membutuhkan usaha yang cukup besar bagi Yang. Setelah bertahun-tahun teredam dalam lingkungan dingin yang unik ini, dinding tebing es telah lama terkikis oleh kekuatan kekaisaran dan hukum. Mengubahnya dari batu biasa menjadi batu es yang sangat padat. Dan Yang membutuhkan 3 hari penuh untuk membangun sebuah gua hunian sederhana, yang hanya seukuran 2 kamar. Tapi ia tidak terburu-buru memasingkan diri untuk berkultivasi, melainkan duduk bersila di dalam gua, berjuang melawan lingkungan yang keras sekaligus memulihkan dirinya. Untungnya, ia telah mengumpulkan cukup banyak pil roh dan kristal sumber tingkat Raja Kekosongan saat memurnikan pil untuk orang lain baru-baru ini, sehingga pemulihannya cepat. Setelah Yang menghabiskan beberapa hari lagi untuk menyesuaikan kondisinya ke tingkat optimal, sebelum menangani hal terpenting yang ada, terobosan, kekuatannya telah mencapai puncak alam Raja Kekosongan tingkat kedua, dan pemahamannya tentang sumber doa hampir memadai. Setelah tiba di alam bintang ini dan memasuki sekte bulu biru, ia telah memenuhi syarat untuk terobosan. Namun ia tidak terburu-buru melakukannya. Pertama, ia tidak ingin terlalu mencolok. Saat ini ia berada di bawah pelindung orang lain. Dan kehati-hatian selalu bijaksana. Kedua, ia ingin mengumpulkan lebih banyak pengalaman agar terobosan ini lebih lancar. Yang terpenting, ia tidak memiliki tempat yang cocok. Meskipun ia memiliki kediaman di sekte bulu biru dan dapat menggunakan token identitasnya untuk membuka batasan rumah demi mencegah seniman bela diri biasa memata-matai. Hal itu sama sekali tidak akan mencegah indera kedewaan Bian Yuqing untuk memeriksa. Bagaimanapun, Yang tidak ingin membocorkan rahasianya. Lagi pula, ini bukan bintang gelap. Di bintang gelap, sebagai penguasa, ia dapat menemukan tempat terpencil dan tenang untuk berkultivasi dengan pikiran. Awalnya ia berencana untuk tinggal di sekte bulu biru lebih lama, mendapatkan kepercayaan Bian Yuqing, lalu pergi sementara untuk mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi dan menerobos. Namun perjalanan ke tebing es ini memberinya ide yang berbeda. Karena tebing es ini tempat yang sangat baik untuk terobosan. Itu adalah hamparan gurun yang luas, dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran dan kekuatan hukum. Bahkan,
Jika ia membuat keributan selama terobosannya, itu tidak akan menyebar jauh. 3 bulan kemudian, ketika ia berhasil menembus alam raja kekosongan tingkat ketiga dan kembali ke sekte bulu biru, ia akan mendapatkan penjelasan yang baik jika Bian Yuking bertanya. Ia cukup memberitahu Bian Yuking bahwa ia mendapatkan beberapa wawasan saat menyendiri di tebing es. Dan ia yakin Bian Yuking tidak akan terlalu banyak bertanya. Karena alam raja kekosongan tingkat ketiga bukanlah apa-apa baginya. Karena berbagai alasan, Yang Ke merasa terobosannya tak terelakkan. Ia telah mempertimbangkan banyak hal selama beberapa tahun terakhir mengenai cara menembus alam raja kekosongan tingkat ketiga dan telah menyusun rencana. Di dalam guanya, ia duduk bersila, dikelilingi oleh kristal asal yang telah diperoleh selama ini. Hitungan kasar menunjukkan setidaknya 30.000. Ini adalah sebuah kristal asal yang dimiliki Yang Ke saat ini. Bahkan sebagai seorang alkemis tingkat raja kekosongan yang telah terus-menerus memurnikan pil untuk orang lain selama lebih dari sebulan. Kristal asa tidaklah mudah didapatkan. Namun 30.000 kristal asa tingkat rendah seharusnya cukup untuk mendukung terobosannya kali ini. Tapi Yang Ke tidak terburu-buru menantang ranahnya saat ini. Melainkan, di lingkungan yang dingin, ia merenungkan perjalanan seni bela dirinya sepanjang hidupnya. Setelah belajar di Pavilion Lingso, naik selangkah demi selangkah dari seorang murid terpercobaan, ia telah menanggung kesulitan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanannya dipenuhi dengan teman-teman yang cantik, membuatnya jauh dari kesepian. Masa pertumbuhannya yang relatif singkat, di antara semua seniman bela diri Raja Kekosongan, ia tergolong muda. Namun pengalaman hidupnya kaya dan beragam, tak kalah dari monster-monster kuno yang telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun. Adegan-adegan dari tahun-tahun sebelumnya berputar ulang di benak Yang Ke, seolah baru terjadi kemarin. Kegembiraan dan bahayanya begitu jelas. Namun hati Yang Ke tetap tenang. Waktu berlalu perlahan dan Yang Ke melupakan segalanya. Hukum es berputar di sekujur tubuhnya, menyerbu dagingnya dan merasuki organ-organ dalamnya. Di dalam gua, rambut dan janggut Yang Ke berangsur-angsur memutih, seolah membeku. Tanda-tanda vitalnya berangsur-angsur melemah, bahkan pernafasan dan detak jantungnya pun melambat. Seperti belasan murid sekte bulu biru yang telah tiada, ia perlahan-lahan tampak menuju ajalnya dalam kedinginan. Namun perubahan luar biasa sedang terjadi di dalam tubuhnya. Di perut bagian bawahnya, campuran kacau antara kekuatan asa dan esensi suci meletus, mengamuk dan menghamburkan darah dan energi fisiknya, yang kemudian mengembun ke dalam dantiannya, menyebabkan transformasi ajaib di area tersebut. Perbedaan terbesar antara seniman bela diri tingkat 2 dan tingkat 3 alam raja kekosongan bukanlah rasio konversi kekuatan asal terhadap esensi suci di dalam tubuh mereka. Bahkan tanpa kekuatan asal, seseorang seniman bela diri dapat maju ke tingkat ketiga alam raja kekosongan. Karena perbedaan terletak pada kristal pikiran kekosongan. Hanya dengan memadatkan kristal pikiran kekosongan sendiri, seseorang dapat benar-benar menjadi seniman bela diri tingkat ketiga alam raja kekosongan. Kristal pikiran Void adalah esensi dari keberadaan seorang seniman bela diri yang mencangkup semua pemahaman mereka tentang seni bela diri dan Dao. Ini mirip dengan sifat inti batin dalam binatang iblis. Binatang iblis dapat menggunakan inti batin mereka untuk mengaktifkan teknik rahasia mereka, meningkatkan kekuatan dan efektivitas destruktif mereka. Seniman bela diri di tingkat ketiga ke atas dari alam raja kekosongan pun bisa melakukan hal yang sama. Kristal kekosongan adalah perwujudan pemahaman seorang seniman bela diri tentang Do surgawi dan Do bela diri. Saat menghadapi musuh, kristal ini meningkatkan kekuatan jurus mematikan mereka. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.